Pokemon Horizon memperkenalkan pemeran utama baru yaitu Liko dan juga Roy. Ya sebenarnya ada satu lagi tapi kita fokus pada dua ini aja ya. Yang pastinya menyiapkan panggung bagi karakter, lokasi, dan alur cerita baru dalam anime Pokemon tersebut. Hati Liko yang baik dan kemampuannya untuk belajar menjadikan ia protagonis yang hebat. Sementara optimisme Roy yang penuh energi menghadirkan energi yang akrab namun menyegarkan juga pastinya bagi penonton. Kepergian Ash dan Pikachu membuka jalan bagi era baru dalam Pokemon, dengan Liko dan Roy dengan cepat menjalin ikatan dan memimpin jalan ke depan menuju impian mereka. Dan berikut hal terbaik yang mungkin hadir di Liko dan juga Roy yang dicintai oleh penggemar baru. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Latar belakang baru. Pokemon Horizon The Series dianggap sebagai reboot dari anime Pokemon. Dan ada alasan kuat untuk itu. Kepergian Ash dan Pikachu dari anime telah membuka jalan bagi perspektif dan sikap baru yang mendorong anime ini untuk maju. Dan Horizon tentu saja menghadirkan hal tersebut. Liko dan Roy hadir sebagai protagonis bersama. Dan juga semua anggota Rising Volteclers sih sebenarnya. Para Rising Volteclers berlayar dengan sebuah kapal udara bernama Brave Olivine. Dengan petualangan mereka yang membawa mereka ke seluruh dunia Pokemon. Pokemon Horizon terasa seperti anime yang menyegarkan sebenarnya, menjauh dari seri Pokemon lama. Perkembangan Liko. Liko diperkenalkan di awal Pokemon Horizon The Series, tampaknya sebagai pengganti Ash untuk satu-satunya protagonis dalam cerita tersebut. Liko langsung menunjukkan niat petualangan dengan berasal dari wilayah Paldea, namun ia pertama kali ditampilkan mendaftar di Akademi Indigo di Kanto. Dengan demikian, anime ini sudah menjelaskan bahwa seri ini memiliki cakupan yang luas bagi para penggemar, yang pastinya untuk dijelajahi bersama karakter-karakter baru tersebut. Faktanya, akar Paldea Liko lah yang mendorong tahap awal Pokemon Horizon dan penceritaannya terus terjadi. Ya, berkat liontin pemberian neneknya, Liko segera terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh dengan bahaya dan pastinya juga petualangan. Sifat manis Liko. Liko adalah kanvas yang sempurna untuk calon pelatih Pokemon baru. Ia memulai dengan keyakinan atau keyakinan yang sangat minim sebenarnya untuk benar-benar sukses di dunia Pokemon. Namun memiliki hati yang baik dan pikiran yang tekun. Ya, kedua hal ini merupakan prasyarat yang sangat baik bagi seorang pelatih Pokemon muda, yang memungkinkan seseorang seperti dia untuk berempati dan terhubung dengan Pokemon pada tingkat yang benar-benar baru. Lebih dari sekedar memamerkan kekuatan, kepercayaan diri, dan bakat umum, Liko melakukan segalanya dengan cara yang pastinya sangat baru. Kurangnya pengalaman Liko. Meskipun Liko butuh waktu untuk menilai siapa yang pantas dipercayainya, ia dengan cepat jatuh hati pada Rising Volteclers. Pengalaman terbang di angkasa dengan kayak pesawat atau kapal gitu ya sudah cukup unik ya kan? Tetapi kru yang ramah yang menyertai pengalaman ini merupakan bonus tambahan bagi Liko. Namun di Rising Volteclers, semua orang diharapkan untuk bekerja keras dan menjalankan perannya. Dan Liko adalah pengawas tim. Ya karena pengalamannya pun masih minim gitu. Sprigatito Liko. Liko menerima Sprigatito-nya saat mendaftar di Akademi Indigo di Kanto. Dan interaksi awalnya berjalan sesuai harapan. Ash dan Pikachu membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk ikatan mereka yang tak terhentikan. Dan meskipun Liko kemungkinan besar tidak akan pernah mencapai titik tertingginya, ia segera menyadari bahwa ia harus meluangkan waktu untuk belajar dan mendapatkan tempatnya sebagai rekan Sprigatito. Pikiran Liko yang tekun dan hatinya yang baik membantunya terhubung dengan cepat dengan Sprigatito tersebut. Dan keduanya akhirnya menjadi pasangan yang solid di Pokemon Horizon. Semangat Roy. Meskipun Liko memegang gelar protagonis untuk 3 episode pembuka Pokemon Horizon The Series, perkenalan Roy membawa kembali energi yang familiar ke anime tersebut, ya kan? Antusiasme Roy terhadap kehidupan secara umum sedikit mengingatkan kita pada Ash Ketchum, tetapi dengan variasi yang menyegarkan dalam cara ia menggunakan dan menyalurkan energi tersebut. Roy tiba di Pokemon Horizon The Series sebagai seorang siswa yang antusias banget, dan ia terjebak di pulau asalnya yaitu di Kanto. Tetapi dengan impian untuk menjelajahi dan mencari harta karun yang ditawarkan dunia Pokemon yang menakjubkan tersebut. V. Kokoroy.
Meskipun menjadi salah satu anggota kontingen Pokemon liar The Rising Volteclers di atas Brave Olivine, Fuecoco akhirnya menyatakan kesetiaannya kepada Roy. Berkat kegigihan Roy untuk tidak membiarkan pertemuan tak terduga tersebut menjadi momen yang singkat, Fuecoco pun menjadi rekan Roy yang akhirnya menjadi teman sahabat karib gitu. Roy ini bisa banget membalas energi Fuecoco gitu, mulai dari menyantap makanan pedas, hingga mereka ini bisa bernyanyi bersama kapanpun suasana hati menginginkannya. Dan keduanya ya tampak serasi banget ya kan. Optimisme Roy yang energik banget memang sangat menular sebenarnya. Tetapi kebaikan terhadap Pokemon lah yang menjadikannya protagonis yang hebat untuk memimpin bersama Liko. Peran aktif Roy. Setiap anggota Rising Volteclers punya tugas di atas Brave Olivine. Dan bagi Roy, itu berarti mengibarkan bendera kru adalah tugasnya. Sebagaimana tanggung jawab Liko dalam kelompok, tugas Roy bukanlah yang terpenting. Namun tetap saja tugas tersebut memberinya tujuan sebagai bagian dari kelompok. Sementara Roy terus berkembang dalam keluarga yang gemar berkelana ini, ia juga seperti Liko, memiliki keluarga sendiri yang telah membentuk masa depannya tanpa perlu ia sadari betapa besar pengaruh mereka. Sebagaimana Leontin Liko merupakan hadiah dari neneknya dan tanpa sengaja melemparkannya ke dalam kehidupan petualangan yang tak dapat ia pahami, kakek Roy memberinya sebuah Pokeball tua yang misterius, yang akhirnya menjadi tujuan utama bagi Roy itu sendiri. Teman dekat. Liko dan Roy berhasil mewujudkan teman dekat dengan sangat baik. Saat mereka mulai merepresentasikan masa depan mereka, Liko dan Roy dengan cepat menjadi begitu akrab. Karena ditempatkan serupa di awal perjalanan Pokemon mereka ya kan. Tentu saja mereka memiliki sifat yang sangat berbeda, yang pastinya dapat membantu mereka berkembang di dunia Pokemon dengan cara berbeda pula. Liko dan Roy menghabiskan waktu bersama Fuecoco dan Sprigatito gitu, belajar dan berlatih bersama agar mereka berdua bisa menjadi lebih baik dan juga lebih kuat. Membutuhkan waktu. Para penggemar setia Pokemon berhak memiliki kekhawatiran tentang arah cerita setelah kepergian Ash dan Pikachu dari anime. Tetapi percayalah ya, kita semua itu bakalan berada di tangan yang aman dengan Liko dan juga Roy yang terus maju. Ya meskipun terus saja ada pro dan kontra, namun penggemar pun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan protagonis baru ini. Liko dan Roy dapat menarik minat beberapa penggemar baru, namun kemungkinan butuh proses panjang untuk menarik perhatian penggemar lama. Mereka berada di bayang-bayang es kecam sebenarnya. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran dan petualangan yang lebih baik untuk menciptakan kesan yang lebih kuat. Dan itu akan terus tumbuh. Dan itulah beberapa hal terbaik tentang Liko dan Roy sebagai protagonis baru anime Pokemon. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.